Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Abdullah qala Rasulullah sallam al-khalqu iyalullah wa ahabbul khalqi ilallah man ahsana ila iyalih. Rahul Baihaqi Su'ab kata fil Mishkat. Diriwayatkan dari Anas anhu dan Abdullah, keduanya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua makhluk adalah keluarga Allah, maka orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bermurah hati terhadap keluarganya. Hadis Baihaqi dalam kitab Mishkat. Keterangan orang Islam, orang kafir, manusia dan binatang semua termasuk dalam kategori makhluk. Berbuat baik terhadap setiap makhluk merupakan ajaran Islam dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Pada bab pertama hadis ke-10 telah disebutkan bahwa seorang wanita pelacur telah diampuni karena ia memberi minum anjing yang kehausan. Pada bab kedua hadis ke-8 telah disebutkan bahwa seorang wanita telah diazab karena ia memelihara kucing tetapi tidak diberi makan. Jika terhadap binatang saja harus berbuat baik, apalagi terhadap manusia sebagai asraful makhluqat, betapa banyak pahala berbuat baik dan bermurah hati kepada mereka. Sabda Rasulullah SAW yang masyhur, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang tinggal di bumi, maka orang yang di langit akan mengasihi kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Dalam hadis yang disebutkan bahwa sifat kasih sayang akan dikeluarkan dari hati orang yang celaka. Sebelum kita Mishkat, kehidupan Rasulullah SAW sendiri merupakan rahmat bagi seluruh dunia. Setiap kisah kehidupan Rasulullah SAW menjadi saksi mengenai rahmat tersebut. Untuk itu menjadi keharusan bagi umat ini untuk meneliti kisah kehidupan Rasulullah SAW dan meneladani kehidupan beliau. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Mengenai tafsir ayat ini, Ibnu Abbas anhu berkata bahwa keberadaan Rasulullah SAW merupakan rahmat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman kepada beliau maupun bagi orang yang tidak beriman. Bahkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada beliau, sesungguhnya keberadaan beliau merupakan rahmat sehingga mereka selamat dari kemusnahan di dunia dan azab Allah seperti yang telah dialami oleh umat terdahulu. Misalnya tenggelam dalam tanah, berubah wajah, jatuhnya batu-batu dari langit dan sebagainya. Keselamatan mereka dalam keadaan kejadian ini semata-mata karena keberkahan Nabi SAW. Abu Hurairah berkata bahwa sebagian orang meminta Rasulullah SAW supaya mendoakan keburukan untuk orang-orang Quraisy karena mereka telah banyak menyakiti dan merugikan orang Islam. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak diutus untuk melaknat, aku diutus kepada manusia sebagai rahmat. Sebut gelap dulu Mansur. Saya telah menulis di penutup kitab Hikayatus Sahabah kisah tentang perjalanan Nabi ke Taif. Orang-orang celaka itu telah menyakiti Nabi dengan kerasnya sehingga darah telah mengalir daripada Nabi SAW. Dan ketika malaikat-malaikat penjaga gunung datang dan berkata, jika engkau memerintahkan maka saya akan membenturkan gunung-gunung di kedua sisi kota Taif agar mereka tertindih di tengah. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, walaupun orang-orang ini tidak masuk Islam, saya berharap kepada Allah Ta'ala di antara anak-anak mereka akan lahir beberapa orang yang menyebut nama Allah. Pada peperangan Uhud, ketika Rasulullah SAW diserang dengan hebatnya sehingga gigi taring beliau patah,
Orang-orang meminta beliau mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu." Umar berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau mendoakan keburukan seperti yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam, maka kami semua akan binasa karena engkau telah disakiti dengan segala macam kesakitan." Akan tetapi Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu." Qadiyatun alaih berkata, agar peristiwa tersebut diperhatikan dengan penuh pemikiran betapa tinggi keteladanan akhlak dan kesabaran Nabi SAW dan sebagai puncak kedermawanan dan kebaikan budi. Meskipun Rasulullah SAW mengalami penderitaan yang luar biasa, beliau selalu mendoakan kebaikan, terkadang memintakan ampunan dan terkadang memintakan hidayah. Kisah Gawas bin Haris sangatlah masyhur. Di dalam suatu perjalanan Rasulullah SAW sedang tidur. Ia mengambil pedang dan menghampiri Rasulullah SAW. Lalu terbukalah mata Rasulullah SAW. Pada saat ia sedang menghunuskan pedang sambil berdiri di depan Rasulullah SAW dengan lantang berkata, "Katakan, siapa yang akan menyelamatkanmu?" Rasulullah menjawab, "Allah." Mendengar jawaban Rasulullah tersebut, maka gemetarlah tangannya sehingga pedang yang dipegangnya terjatuh. Lalu Rasulullah mengambil pedang dan bersabda, "Sekarang katakan, siapa yang akan menyelamatkan kamu?" Ia berkata, "Engkaulah pengambil pedang yang paling baik." Maksudnya ia minta maaf. Rasulullah pun memaafkannya. Kisah yang juga masuk ada kisah tentang wanita Yahudi yang meracuni Nabi, dan wanita itu pun mengakui bahwa dirinya telah meracuni beliau. Tetapi Rasulullah tidak mau melakukan balas dendam. Ketika Labid bin Asyam menyihir Rasulullah, beliau mengetahuinya, tetapi beliau tidak suka membicarakan peristiwa itu. Ringkasnya, bukan hanya terdapat 2 atau 4 peristiwa saja, tetapi terdapat ribuan kisah mengenai kasih sayang dan ketinggian akhlak Rasulullah SAW terhadap musuh-musuhnya disebutkan dalam kitab Syifa. Alhamdulillah, gitu. Hadis menjelaskan tentang bagaimana sunahnya kita untuk menyayangi kepada semua makhluk, bahkan pada orang kafir pun kita ada contoh untuk mendoakan hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan berpahaman dan kita mengamalkan dan menyampaikannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.